Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Kaiji The Ultimate Gambler. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Adegan pembuka menampilkan seorang pria tua bernama Kazutaka, yang mengepalai sebuah perusahaan penasihat keuangan yang dikenal sebagai Tei Corporation. Di tengah malam yang penuh badai, dia mengumpulkan semua stafnya dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang memberi seseorang kekuatan tertinggi. Setiap karyawan mendapat giliran untuk menjawab, memberikan jawaban yang bervariasi, namun tidak ada yang memuaskan Kazutaka. Lalu salah satu karyawan bernama Rinko Endo dimarahi ketika dia menjawab bahwa uang membuat seseorang menjadi kuat. Pada saat itu juga, anggota staf lain bernama Yukio Tonegawa mengusulkan bahwa membangun dunia sendiri memiliki adalah kekuatan terbesar, dan jawabannya membuatnya mendapat pujian dari atasannya. Pada adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Kaiji Ito, yang bangkrut secara finansial dan memiliki gaya hidup yang monoton. Ia bekerja di sebuah toko kelontong dan hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan biaya sewa. Dengan harapan untuk mengubah nasibnya, dia berkali-kali berinvestasi pada voucher gosok, tetapi selalu kalah. Suatu hari, dalam perjalanan pulang ke rumah, Kaiji menunjukkan rasa frustasinya dengan menendang semua mobil mahal yang ada di tempat parkir. Ketika dia menendang sebuah mobil Mercedes, sekelompok penjaga keamanan mengejar dan menangkapnya untuk dihukum. Beberapa saat kemudian, Rinko turun dari mobil Mercedes yang sama dan mengajak Kaiji ke restoran terdekat untuk berbincang-bincang. Dia menunjukkan perjanjian pinjaman yang dia tanda tangani sebagai penjamin untuk seorang teman beberapa tahun yang lalu. Karena temannya tidak dapat dihubungi, Kaiji sekarang bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Yang membuatnya heran, bunganya bertambah secara signifikan, menghasilkan utang sebesar 2 juta yen. Kaiji jelas tidak mampu membayar utangnya. Mengetahui fakta ini, Rinko menawarkannya kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah permainan, dengan mengatakan bahwa jika dia menang, semua hutangnya akan dihapuskan. Kaiji merasa enggan dengan ide tersebut, namun karena ia tidak memiliki pilihan lain, ia pun menyetujuinya. Malam harinya, Kaiji pergi ke sebuah kapal pesiar, di mana ia menemukan banyak peserta yang mengalami kebangkrutan seperti dirinya. Tak lama kemudian, Yukio menyapa para peserta dan menguraikan aturan permainan yang akan mereka mainkan. Pertama-tama, setiap pemain diberikan 3 bintang, masing-masing bernilai 1 juta. Karena tidak ada peserta yang memiliki dana yang cukup, bintang-bintang ini diberikan sebagai pinjaman, dengan bunga 1% per menit. Setelah itu, para pemain menerima 12 kartu batu gunting kertas untuk digunakan selama permainan. Kemenangan di setiap ronde memungkinkan mereka untuk mengambil 1 bintang dari lawan. Untuk mengamankan kemenangan, seseorang harus mempertahankan minimal 3 bintang. Dengan syarat, mereka harus menggunakan ke-12 kartu dalam jangka waktu 30 menit. Dengan aturan yang sudah jelas, Yukio memulai hitungan mundur untuk permainan dan berjalan pergi. Segera setelah itu, situasi mulai menjadi semakin intens karena orang-orang bergegas ke sana kemari untuk menemukan lawan dan bermain. Di tengah kesibukan ini, salah satu peserta bernama Joji Funai mendekati Kaiji, yang mengajukan kesepakatan bahwa jika mereka bermain seri di setiap ronde, mereka dapat mempertahankan bintang mereka tanpa harus kalah dalam permainan. Kaiji menyetujui rencana ini, dan mereka mulai membuang-buang kartu mereka dalam bermain seri. Namun, pada satu titik, Joji menipu Kaiji dan merebut 2 bintang darinya. Hal ini membuat Kaiji marah, dan terjadi pertengkaran fisik di antara keduanya. Di tengah pertarungan, darah Joji mengotori kartu terakhir Kaiji. Sementara pihak keamanan turun tangan untuk memisahkan mereka, Joji mengungkapkan bahwa kartu terakhir Kaiji adalah gunting, yang mendorong orang lain untuk mengerumuninya demi mendapatkan bintang yang mudah. Namun, Kaiji dengan cepat menegaskan bahwa kartu Joji adalah batu, mengalihkan perhatian para peserta ke arah Joji. Sementara itu, petugas keamanan mengawal seorang peserta bernama Koji Shida kembali ke aula tengah, menegurnya karena mencoba membuang kartunya di toilet. Saat waktu hampir habis, Joji mengumumkan bahwa karena tidak ada yang percaya satu sama lain, dia punya ide. Dia mengusulkan untuk mengocok ulang kartu untuk memainkan permainan yang adil, dan semua orang setuju. Setelah itu, Joji mengocok semua kartu dan memberikannya kembali kepada para peserta. Secara kebetulan, Kaiji menerima kartu berlumuran darah yang sama. Dia kemudian bekerja sama dengan Koji dan menantang Joji untuk bertanding 1 kartu, dengan taruhan 3 bintang. Joji segera setuju karena dia tahu kartu terakhir Kaiji. Namun yang mengejutkan, tokoh utama kita mengalahkannya. Di sini, terungkap bahwa Kaiji dengan cerdik menukar kartunya dengan kartu Koji, secara strategis menambahkan darah untuk menipu Joji. Dengan kekalahan tersebut, Joji dibawa pergi oleh pihak keamanan, sementara Kaiji dan Koji mempertahankan bintang mereka. Namun, kejutan lain terjadi ketika Koji tiba-tiba menemukan sebuah kartu di sakunya. Menjunjung tinggi janjinya untuk bekerja sama, Kaiji mengklaim kartu tersebut sebagai miliknya, menyebabkan keduanya kalah. Setelah peristiwa ini, para peserta yang kalah diangkut jauh di bawah permukaan bumi dan dipaksa untuk menjadi budak dalam pembangunan kerajaan Kazutaka. Meskipun pekerjaan yang dilakukan sangat melelahkan, mereka tidak diberi makanan yang layak dan dipaksa untuk tidur di lantai. Selain itu, microchip dipasang di tubuh mereka, mencegah mereka melarikan diri dari tempat itu. Sebagai imbalan atas pekerjaan mereka, mereka menerima mata uang Kazutaka yang disebut Perika, yang nilainya hanya 1/10 dari yen Jepang. Terlepas dari gaji yang minim, Kaiji tetap bertekad untuk mengumpulkan cukup uang untuk melunasi hutangnya.
Namun, suatu hari tiba ketika para penjaga membawa berbagai macam bir dan beberapa makanan lezat, memikat para pekerja yang kelelahan. Meskipun awalnya menolak, Kaiji menyerah pada godaan, mendorongnya untuk menghabiskan seluruh gajinya untuk makanan lezat dan bir dingin. Keesokan harinya, gempa bumi mengguncang terowongan, menyebabkan beberapa pekerja terluka, termasuk Koji. Kaiji bergegas membawanya ke rumah sakit, hanya untuk mendapati bahwa perawatannya membutuhkan pembayaran perika. Kenyataan yang mengecewakan ini menghancurkan harapan sampai seorang dokter mengungkapkan kesempatan terakhir untuk pembebasan, Brave Man Road. Muncul sebagai pemenang dalam permainan ini menjanjikan kebebasan, sementara jika kalah akan merenggut nyawa mereka. Kemudian, nama-nama dikumpulkan untuk tahap Brave Man Road. Didorong oleh tekadnya untuk keluar dari neraka ini, Kaiji memutuskan untuk mengambil risiko dan menjadi sukarelawan untuk berpartisipasi di dalamnya. Hal ini menginspirasi orang lain, termasuk Koji, sehingga mereka pun mengikutinya. Setelah itu, mata mereka ditutup dan diikat sebelum dibawa ke tempat tujuan. Setelah mata mereka dibuka, mereka menemukan diri mereka berdiri di atas gedung tertinggi, di mana Yukio juga hadir untuk menjadi tuan rumah permainan hidup dan mati. Pada awalnya, para peserta diberikan voucher uang tunai senilai 10 juta yen dan untuk menukarkannya, mereka harus pergi ke gedung lain melalui 2 jalur balok sempit di ketinggian yang sangat tinggi. Untuk membuat permainan ini lebih sulit, mereka tidak diperbolehkan merangkak atau mereka akan tersengat listrik. Peraturan ini dibuat untuk membuat permainan ini menarik karena ada sekelompok orang kaya yang menyaksikannya sebagai hiburan. Meskipun awalnya takut, para peserta mengumpulkan keberanian mereka dan mulai berjalan di atas balok, mencoba untuk menjaga keseimbangan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka berhasil menempuh jarak sekitar 5 meter, tetapi kemajuan mereka terganggu oleh petir yang tiba-tiba, yang menambah rasa takut mereka. Salah satu anggota kelompok menjadi sangat takut sehingga dia mulai merasakan angin mendorongnya dan akibatnya, kakinya terpeleset, tersengat listrik dan jatuh hingga tewas. Pemandangan tragis ini membuat para pemain lain juga panik, dan mereka mulai jatuh satu demi satu. Di sisi lain, orang-orang kaya menikmati setiap musim gugur, yang membuat Rinko jijik. Sekarang, hanya Kaiji, Koji, dan seorang pemain lain bernama Makoto yang tersisa di atas balok. Untuk menambah masalah mereka, hujan mulai turun, membuat balok menjadi licin. Kaiji dan Makoto masih bertekad untuk menyelesaikan tugas tersebut, namun sebaliknya, Koji menyatakan bahwa dia tidak dapat melanjutkannya. Dia memberikan vouchernya kepada Kaiji, memintanya untuk menukarkannya dan menyerahkannya kepada putrinya yang terlilit hutang. Setelah itu, Koji melakukan hal yang tidak terpikirkan, yaitu jatuh dari sana, dan mengakhiri penderitaannya untuk selamanya. Terlepas dari tragedi itu, kedua peserta lainnya tetap tidak terpengaruh, dan mereka berhasil mencapai sisi lain. Namun, kemenangan mereka tidak berlangsung lama, karena Kaiji merasakan ada yang tidak beres saat ia mengamati Kazutaka yang sedang melihat mereka dari jendela. Tiba-tiba, jendela itu terbanting, melemparkan Makoto keluar dari gedung, hingga tewas. Kaiji nyaris menghindari nasib yang sama, karena ia berhasil berpegangan pada langkan dan memanjat kembali. Begitu dia masuk ke dalam gedung, Kazutaka dan rekan-rekannya bertepuk tangan atas kemenangan Kaiji dan menyampaikan ucapan selamat. Kaiji kemudian diberikan 7 juta yen, sisanya setelah utang-utangnya dilunasi. Dia juga berusaha mengklaim dana Koji, tetapi Yukio mengatakan bahwa voucher orang yang sudah meninggal tidak ada gunanya. Dengan marah, Kaiji menerjang Yukio, tetapi para penjaga dengan cepat melerai. Terkesan dengan tekad Kaiji yang berapi-api, Kazutaka menawarkannya satu kesempatan lagi untuk terlibat dalam permainan lain yang disebut E-Card, dengan Yukio sebagai lawannya. Dalam permainan ini, setiap pemain diberikan 5 kartu yang menampilkan 4 warga negara, dan seorang kaisar, atau seorang budak. Menurut aturan permainan, pemain yang memilih kartu budak dapat melakukan langkah pertama. Selanjutnya, warga negara vs warga negara adalah seri. Kartu warga negara mengalahkan budak, kaisar mengalahkan warga negara, dan budak mengalahkan kaisar. Hasil dari 3 ronde menentukan pemenang utama. Setelah itu, Kaiji memilih kartu yang mewakili pihak budak dan memulai permainan dengan kartu tersebut. Pada ronde pertama, keduanya memainkan 2 kartu citizen, dan berakhir imbang. Namun, ketika dia melanjutkan dengan kartu budak untuk ketiga kalinya, Yukio mampu mengantisipasinya dan mengamankan kemenangan. Di ronde berikutnya, Kaiji mengamati Yukio dengan seksama dan melihat perilaku yang aneh. Dia terus melihat ke bagian bawah. Kaiji kemudian memutuskan untuk meneruskan kartu budak, tetapi Yukio sekali lagi memprediksi langkahnya dan mengalahkannya. Setelah kalah dalam 2 dari 3 ronde, Kaiji ditangkap oleh para penjaga, yang akan membawanya kembali ke terowongan bawah tanah untuk kerja paksa. Selama itu, ia melihat jam tangan yang berbeda di pergelangan tangan Yukio. Saat dia dibawa pergi, Kaiji mencoba mencari tahu bagaimana dia bisa hilang dan mendapatkan sebuah kesadaran. Microchip yang ditanamkan di tubuhnya berfungsi sebagai kunci dari semua ini, dan jam tangan Yukio memungkinkannya untuk memantau indikator fisiologis Kaiji. Setelah menyadari semua triknya, Kaiji menyusun rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Dia meminta izin ke kamar mandi. Begitu masuk, dia memanggil Rinko, yang berdiri di depan pintu. Dia kemudian mengungkapkan rencananya kepada Rinko, meminta pinjaman sebesar 50 juta yen, didukung oleh keyakinannya bahwa dia bisa menang di babak terakhir. Setelah beberapa saat berunding, Rinko setuju, dan keduanya kembali ke ruang permainan. Kazutaka senang menonton lebih banyak pertandingan, jadi dia mengizinkan satu pertandingan lagi. Tepat sebelum pertandingan dimulai, Kaiji membenturkan kepalanya ke cermin, menghancurkannya untuk mengganggu fungsi sinyal jam tangan Yukio. Dia kemudian naik ke mejanya dan mengambil 3 kartu, lalu menyembunyikannya di pangkuannya.
Secara diam-diam, dia menukar salah satu kartu di atas meja dengan kartu yang disembunyikan di pangkuannya. Saat Kaiji menggelengkan kepalanya, dua kartu yang tersisa di atas meja terkena noda darah. Tak lama kemudian, permainan dimulai dan kali ini, Yukio tampak gugup karena dia tidak bisa mengandalkan pada jam tangannya lagi. Mereka berdua memulai dengan kartu warga negara, dan hasilnya seri. Di babak berikutnya, Kaiji memberikan kartu dengan noda darah. Melihat hal ini, ingatan Yukio terpicu, mengingatkannya bahwa kartu berlumuran darah di atas meja adalah citizen dan budak. Alhasil, dia memilih kartu warga negara untuk babak ini. Secara kebetulan, kartu Kaiji ternyata adalah warga negara sekali lagi, yang menyebabkan hasil seri. Pada titik ini, Yukio semakin yakin bahwa kartu berlumuran darah yang tersisa dari Kaiji pasti adalah budak. Setelah satu undian lagi, Kaiji memberikan kartu berlumuran darah lainnya. Berpikir bahwa itu adalah budak, Yukio akan bermain sebagai warga negara. Tetapi pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia menukar kartu berlumuran darah sebelum memulai permainan. Teringat akan trik serupa yang digunakan oleh Kaiji di awal pelayaran, Yukio menyimpulkan bahwa kartu yang ada di atas meja sebenarnya adalah citizen. Dengan keyakinan ini, Yukio memainkan kartu kaisar, hanya untuk tersentak kaget karena kartu Kaiji ternyata adalah budak. Pada akhirnya, Kaiji meraih kemenangan atas Yukio. Kaiji mengungkap triknya, mengakui bahwa dia tidak pernah benar-benar menukar kartu, itu hanya kepura-puraan. Setelah kekalahan tersebut, Kazutaka melampiaskan kemarahannya kepada Yukio dan menghukumnya dengan mengirimnya ke bawah tanah untuk bekerja sebagai budak. Pada adegan berikutnya, kita melihat Kaiji dan Rinko di sebuah restoran tempat mereka menikmati makan siang. Tidak lama kemudian, Kaiji pingsan karena Rinko tampaknya telah membiusnya dengan minuman. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa Rinko telah pergi dengan semua uangnya, meninggalkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa ia telah mengambil uang tersebut karena bunga per menit atas pinjamannya. Pada akhirnya, Kaiji hanya memiliki 450.000 yen. Terlepas dari itu, dia pergi ke tempat kerja Putri Koji dan memberikan semua uang yang tersisa, memenuhi janjinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.